Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Soal wa Jawab fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami atau Al-Hakami. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Ma makna al-abd? Apa makna al-abdu? Kalau al-abdu, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya hamba. Jawab, kata beliau, al-abdu in urida bihil mu'abbadu ay al-mudhallalu al-musakharu fahuwa bihadha al-ma'na syamilun li jami'il makhluqati min al-awalimil uluwiyyati wa sufliyati min aqilin wa ghairihi wa rabbin wa yabisin wa mutaharrikin wa sakinin wa zahirin wa kaminin wa mu'minin wa kafirin wa barrin wa fajirin wa ghairi dhalik. Al-abdu, jika maksudnya dari kata al-mu'abbad. Apa itu al-mu'abbad? Itu al-mudhallal al-musakhar, yang ditundukkan, yang dihambakan. Fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat. Maka dengan makna ini berarti apa? Kata beliau mencakup seluruh makhluk. Ya. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik dia berakal ataupun tidak berakal. Yang basah maupun yang kering, yang bergerak maupun yang diam, yang tampak maupun yang tersembunyi, mukmin maupun kafir, orang yang taat maupun orang yang suka maksiat dan yang lainnya. Al-kull makhluqun lillahi azza wa jal. Semua itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Marbubun lahu musakhkharun bitaskhirih, mudabbarun bitadbirih. Di mana mereka semua adalah diciptakan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, diatur dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli minha rasmun yaqifu alaihi wa haddun yantahi ilaih. Di mana setiap makhluk itu ada batasan yang ia harus perhatikan. Wa kullun yajri li ajrin musamma la yatajawazuh. Dan semua berjalan menuju ajal yang telah ditentukan dan tidak akan pernah melewati ajal yang telah ditentukan tersebut. Mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji sawi. Dzalika taqdiru al-azizil alim. Itu adalah ketentuan Allah yang maha aziz lagi maha mengetahui. Wa tadbiril adlil hakim. Itu semua adalah pengaturan Allah yang maha adil lagi maha bijaksana. Ini makna al-abdu secara umum, yang artinya hamba. Maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semua adalah hamba Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satupun yang bukan hamba Allah. Ya, tidak ada satupun di langit maupun di bumi makhluk yang diciptakan oleh selain Allah. Karena yang mampu menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala macam bintang-bintangnya, dengan segala macam galaksinya. Ya, semua itu diciptakan oleh Allah. Semua itu makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini makna yang pertama. Ya, makna hamba al-abdu secara umum. Kata beliau, wa in urida bihil abidul muhibbul mutadhallilu
khussa dzalika bil mu'minina alladziina hum ibaduhul mukramun wa awliya'uhul muttaqun alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi kalau maksud daripada al-abdu, hamba, artinya al-abid yang menghambakan dirinya. Ya, al-muhibbu yang mencintai ya penciptanya. Al-mutadzallilu yang tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau itu maksudnya, maka maknanya hanya khusus untuk kaum mukminin, di mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, wali-wali Allah yang bertakwa, yang kelak mereka tidak akan merasa takut pada hari kiamat dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, akhi, ya beliau di sini memperkenalkan kepada kita makna hamba. Ya, makna yang pertama adalah hamba dalam artian bahwa ia diciptakan. Ya, ia diatur. Ia adalah hamba, maka semua yang ada di langit dan bumi adalah hamba Allah. Makna yang kedua, hamba yang artinya menghambakan dirinya hanya kepada Allah, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Maka ini maksudnya adalah hanya kaum mukminin saja. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu hamba siapa? Ya. Dan kamu menghambakan diri kepada siapa? Semua kita adalah hamba Allah. Semua kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya akhi. Kamu yang menyembah dan menghambakan diri kepada sapi. Sapi tidak menciptakan kamu. Kamu yang menghambakan diri kepada matahari. Matahari tidak menciptakan kamu. Kamu yang menghambakan diri kepada kuburan. Kuburan tidak menciptakan kamu. Ya, siapapun dia yang menyembah selain Allah, hakikatnya ia menyembah makhluk, saudaraku. Ya, yang tidak pernah bisa menciptakan dirinya. Tidak. Maka saudaraku sekalian, semua kita hamba Allah. Lihat manusia dengan keberagaman yang mereka sembah. Ya, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertama, mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Sebetulnya mereka itu hamba siapa? Siapa yang menciptakan mereka? Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, itu hakikatnya ia menghambakan kepada makhluk yang lemah, yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Kalaupun misalnya ada lalat yang menempel di badannya dan mengambil sesuatu dari badannya, dia nggak bisa mengembalikan dan nggak bisa mencari lalat itu, kembalikan yang kamu ambil dari saya, nggak bisa. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itu, saudaraku, coba kita pikirkan baik-baik dan kita renungkan, kita ini hamba siapa? Bila Anda berkata, saya hamba Allah, baiklah kalau begitu. Lalu apa tugasmu sebagai hamba Allah? Kalau kamu sudah sadar bahwa kamu hamba Allah, kamu diciptakan oleh Allah, kamu yang dikasih rezeki oleh Allah, kamu harus sadar apa tugas kamu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, saudaraku,
setelah kita sadar bahwa kita hamba Allah, maka kita harus menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Itu baru kita hamba Allah ya akhi. Kita bukan hamba duit. Banyak orang yang menjadi hamba-hamba duit. Ya. Dia demi duit, dia korbankan segala-galanya. Tidak peduli halal ataupun haram. Bodoh amat. Allah mau benci kayak atau enggak benci kayak, yang penting ia dapat duit. Ya akhi, kita bukan hamba duit ya akhi. Rasulullah bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wan takas, wa idha syika falan tukish. Kata Rasulullah SAW, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju itu, celaka dan sungguh celaka, kata Rasulullah SAW. Maka relakah kamu, ternyata kamu menjadi hamba duit, hamba harta, hamba kedudukan? La wallah. Kita sadar kita hamba Allah, berarti hambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, kita harus introspeksi diri selalu. Jangan sampai kita menjadi hamba hawa nafsu. Banyak orang yang ia tidak pernah sujud kepada matahari, dia nggak pernah sujud kepada pohon, dia nggak pernah sujud kepada bebatuan, dia nggak pernah sujud ke kuburan, nggak pernah. Dia sujud hanya kepada Allah. Tapi ternyata dia juga menjadi hamba hawa nafsu dia. Ya. Marahnya karena hawa nafsu, bencinya karena hawa nafsu, ridhonya karena hawa nafsu. Semua gerak-geriknya, sepak terjangnya berdasarkan hawa nafsu. Cintanya bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Maka ini yang Allah sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Allah mengatakan, afara'aita, bagaimana pendapatmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Maka Allah pun kemudian menyesatkan dia di atas keilmuan. Dan Allah pun tutup hatinya dan telinganya. Dan Allah jadikan matanya itu ada penutup, tidak bisa melihat kebenaran lagi. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah? Ya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulnya yang mulia. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ya. Subhanallah. Ia mempertuhankan hawa nafsu ternyata. Ternyata ia menjadi hamba-hamba hawa nafsu ya akhi. Allah ya akhi. Ya. Jangan sampai kita menjadi hamba hawa nafsu yang selalu diatur oleh hawa nafsu. La wallah. Jadilah kita hamba Allah. Hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Yang hanya beribadah kepada Allah. Lihatlah bagaimana hamba Allah itu. Allah menyifati mereka dengan sifat-sifat yang luar biasa ya akhi. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh mengajak mereka bicara dengan yang enggak-enggak,
Maka mereka menjawab dengan jawaban yang selamat, mengucapkan kata-kata yang selamat. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri bermunajat kepada Allah, salat tahajud. Subhanallah ya akhi, itu hamba Ar-Rahman itu ya akhi. Maka siapapun yang menghambakan dirinya kepada Ar-Rahman akhi, akan muncul dalam hidupnya ya keindahan, kemuliaan. Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, ya, Allah berikan kepada dia kemuliaan. Karena pemilik kemuliaan hanya Allah. Tapi orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka selain Allah tidak memiliki kemuliaan. Bahkan ia dihinakan selama-lamanya sampai hari kiamat. Lihat bagaimana Fir'aun Allah hinakan. Dihinakan oleh Allah selama-lamanya sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, ternyata Allah jadikan Fir'aun itu hina dina. Ya, sampai-sampai kita sendiri ya akhi ya, kalau disebut Fir'aun gak mau. Kalau ada orang ngejek kita, kamu dasar Fir'aun kamu. Kurang ajar, saya disebut Fir'aun gitu kan. Kenapa kita nggak mau disebut Fir'aun? Karena kita tahu bagaimana Fir'aun yang kafir kepada Allah. Sampai hinanya Fir'aun itu ya akhi. Ya. Maka sungguh subhanallah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, Allah berikan kepada dia sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya akhi. Maka jangan merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Ada yang sombong jadi hamba Allah banyak. Ya. Banyak orang-orang yang bersombong diri untuk menjadi hamba Allah. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsu dirinya. Dia lebih senang diatur oleh setan. Tapi untuk menghambakan dirinya kepada Allah dia sombong. Ya, padahal para malaikat-malaikat yang luar biasa dahsyat itu, mereka tidak merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Ya. Al-Masih Isa bin Maryam tidak pernah merasa sombong untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak pula para malaikat yang didekatkan. Mereka semuanya menghambakan dirinya kepada Allah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, kata Allah. Maka siapa yang merasa sombong untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia merasa enggan, sungguh Allah pasti akan mengumpulkan mereka semuanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ya akhi, kalau para malaikat aja yang luar biasa, yang badan mereka besar-besar. Antum tahu malaikat itu besar-besar badannya? Kekuatannya dahsyat sekali. Ya. Ada malaikat penjaga gunung. Bagaimana antum tahu bagaimana malaikat penjaga gunung kekuatan dan kehebatannya? Ia bisa mengangkat gunung ya akhi. Ternyata ia menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak pernah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar malaikat pemikul arash? Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Jarak antara cuping daging telinganya sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ternyata mereka tidak merasa sombong untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Lalu kenapa kita manusia yang lemah begini akhi, merasa sombong untuk menghambakan diri kita kepada Allah? Ya, subhanallah, ajib. Maka sadarilah
Yang harus kita sadari apa? Bahwa pertama kita ini hamba Allah. Yang Allah ciptakan kita. Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar itu, maka pahami bahwa kewajiban kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah, dengan cara tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita benar-benar cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Baru kita menjadi hamba Allah. Nah, saudaraku sekalian, ya, inilah ya sebuah bahan introspeksi bagi diri kita. Sudahkah kita menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan? Ataukah kita masih menjadi hambanya hawa nafsu? Ataukah kita menjadi hambanya ya harta, hamba kedudukan? Atau kita menjadi hamba ketenaran? Perhatikan baik-baik. Ya. Maka dari itu saya berikan judul, kamu hamba, kita ini hamba siapa? Untuk menjadi sebuah bahan renungan, akhi. Karena menghambakan diri kepada selain Allah itu kehinaan, akhi. Tapi menghambakan diri kepada Allah itulah kemuliaan, bahkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, yang tidak bisa dibayar kebahagiaan itu dengan apapun dari kehidupan dunia ini. Ya. Baik, saya kira cukup pembahasan kita. Iya, jadi saudaraku sekalian, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Jangan pernah rela kita menjadi hamba hawa nafsu, atau hamba dinar, dirham, hamba uang. Apalagi menjadi hamba kuburan. Ya, na'udzubillah. Atau hamba patung dan yang lainnya. Bagaimana kita hendak menghambakan kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Bagaimana kita hendak menghambakan kepada makhluk yang makhluk sama sekali tidak bisa mengijabah doa kita? Apalagi kalau sampai menghambakan diri kepada setan. Dan setan mengajak kita ke neraka jahanam. Ya, maka dari itulah jadilah kita hamba Allah. Ya, kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kesyirikan. Demikian ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.